Dan Masya Allah luar biasa, tiba-tiba ketika acara halal bihalal di kantor, Pak Wendy dapat hadiah umroh, the power of sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan membacakan sebuah kisah yang luar biasa dari Pak Wendy di Bandung. Masya Allah banget deh nih ya. Tapi teman-teman, sebelumnya buat kalian yang punya testimoni sholawat silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com, atau teman-teman juga bisa ke sini nih ke DM ya, ke DM Instagram, cuman ya kayak Kak Wendy, kayak Pak Wendy, cuman memang mudah-mudahan kebaca sama aku ya, karena yang masuk tuh DM banyak banget nih teman-teman. Atau teman-teman, Mbak aku bingung, aku pengennya WhatsApp aja boleh. Kalau mau WhatsApp 0813 15 43 0565 itu khusus untuk kirim testimoni ya teman-teman ya. Dan apalagi ya, udah itu aja sih. Kalau teman-teman mau beli buku langsung aja teman-teman ke Gramedia, buku aku ya, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box di bawah. Ini buku aku nih teman-teman ya, insya Allah bisa bikin semangat bersalawat. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya mau cerita dahsyatnya sholawat Jibril. Dari awal tahun kemarin, keadaan keuangan saya porak-poranda. Kendaraan buat kerja pun sampai saya jual dan sampai sekarang belum stabil. Hutang di mana-mana. Nah, di tempat kerja juga demikian serupa. Sampai-sampai saya di SP dan dipindah lokasi tugas, kebetulan saya seorang cleaning service. Kebetulan saya seorang suami dan mempunyai 2 orang anak. Nah awal tahun ini ketika saya benar-benar pasrah dan gak tahu apalagi yang harus saya lakukan, gak sengaja saya dapat reels Mbak. Dan saya lakuin sebanyak-banyaknya sholawat Jibril ini. Walaupun belum istiqomah dan gak tahu berapa banyak sholawat yang saya baca. Tapi setelah sholat walaupun cuma 1000 saya pasti walaupun cuma 100 saya pasti baca. Dan di setiap sela-sela mulut saya nggak bicara saya pasti sholawatan tapi nggak dihitung. Kabar baiknya apa coba? Apa coba? Aku disuruh ini main tebak-tebakan gitu ya. Kabar baiknya apa coba? Pas kemarin halal bihalal di tempat kerja, saya mendapatkan hadiah yang saya nggak sangka-sangka. Saya dapat hadiah untuk berangkat umroh. Masya Allah, luar biasa. Selamat ya Pak ya, Masya Allah keren. Walaupun sekarang juga masih bingung buat bekalnya dari mana. Tapi saya benar-benar bersyukur karena ini hadiah paling besar. Tapi saya percaya juga insya Allah pasti akan ada jalannya. Saya minta doanya juga semoga ibadah saya dilancarkan ya Mbak. Insya Allah tanggal 29 Juli nanti saya berangkat memenuhi panggilan buat umroh. Terima kasih, itu pengalaman saya mengamalkan sholawat Jibril. Masya Allah ya, the power of sholawat yang dirasain sama Pak Wendy di Bandung. Luar biasa banget. Hidupnya lagi kacau, lagi porak-poranda nih Pak Wendy nih ya. Hutang di mana-mana, sampai akhirnya kendaraan terjual, kendaraan tidak tersisa, dan sampai kekerjaan pun jadi berpengaruh karena kan bingung, pusing gitu ya, banyak masalah, sampai akhirnya dipindah tugaskan. Pak Wendy ini seorang cleaning service nih teman-teman ya. Akhirnya pas lagi bener-bener lagi pasrah, ya Allah terserah deh mau gimana nih hidup aku, lagi berantakan gara-gara hutang dan lain-lain, tiba-tiba nggak sengaja lagi buka Instagram lihat reelsnya Meliza Arnelia. Sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Apa iya sholawat Jibril bisa mengerubah keadaan aku? Coba deh aku baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak banyak. Cuma 100 kali setiap habis sholat diusahakan baca 100 sholawat Jibril. Kemudian di sela-sela aktivitas tidak dihitung, setiap tidak sedang bicara, sedang diam itu mulutnya baca Sallallahu ala Muhammad.
Dan Masya Allah luar biasa, tiba-tiba ketika acara halal bihalal di kantor, Pak Wendy dapat hadiah umroh, the power of sholawat. Masalah umroh bukan perkara duit ya teman-teman ya. Banyak orang punya duit gak bisa umroh. Tapi ini perkara diundang sama Allah. The power of salawat luar biasa. Ya selamat Pak Wendy ya. Doain ya aku bisa juga umroh seperti Pak Wendy ya. Amin. Mbak, kan aku kan mintanya uang. Aku bersolawat kepengen utang aku beres. Aku punya duit. Kok kenapa ya? Aku malah dikasihnya umroh. Ini boro-boro nih mikirin umroh nih. Aku nih utang dulu nih masalahnya sebenarnya yang penting nih Mbak. Nah ini aku umroh aja jadi bingung nih. Duitnya dari mana buat biaya-biayanya, buat ongkosnya. Kan kudu pakai duit. Belum lagi kudu beli bajunya, buat beli kopernya dan lain-lain. Allah lebih tahu yang terbaik buat hambanya. Barangkali Pak Wendy diundang sama Allah ke sana. Di sana Masya Allah luar biasa. Nanti doa-doanya makbul tuh semuanya. Dan udah pasti menambah imannya Pak Wendy. Keimanannya semakin bertambah. Pulang dari umroh, Masya Allah, jadi jauh lebih baik dari segala hal. Rezekinya jadi lebih maju, ibadahnya lebih giat lagi, hatinya lebih fresh lagi. Ya Masya Allah deh teman-teman, luar biasa banget ya. Gak semua orang nih semudah ini nih, Pak Wendy kamu keren. Ya kita aja ngumpulin duit kagak kekumpul-kumpul buat umroh ya. Karena kan gak bisa umroh sendiri, kudu banyak yang mau diberangkatin gitu kan ya. Lah Pak Wendy tinggal berangkat, enak. Insya Allah ada sih, aku mah yakin banget. Pokoknya ntar urusan baju ada, urusan ongkos ada, urusan koper apa segala macam semuanya udah beres. Aku yakin banget. Ya terus aja sholawatan. Teman-teman ayo sholawatan ya. Sholawat Jibril yang pendek nggak apa-apa teman-teman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau nggak pakai hu juga nggak apa-apa. Aku juga nggak pakai hu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nggak berasa tahu-tahu pakai tasbih. Sallallahu ala Muhammad sambil aktivitas sehari udah 3.000 lebih. Istiqomahin. Sallallahu ala Muhammad berubah keadaan. Istiqomahin. Jangan nyepelein sholawat yang pendek ini, pendek. Enggak apa-apa. Pendek, Masya Allah ringan sholawatnya. Tapi bikin kita jadi istiqomah. Dan bisa bikin merubah hidup kita. Bisa bikin merubah hidup itu kumaha kalimatnya. Bisa merubah hidup kita yang udah pasti jauh lebih baik. Cobain. Ya cobain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya salawat Jibril itu pakai sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu ala Muhammad aja sih Mbak? Sallallahu ala Muhammad aja. Tapi kalau kita mau nambahin sallallahu alaihi wasallam ya nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Tapi kalau mau sallallahu ala Muhammad ya nggak apa-apa. Itu salawat Jibril. Salawat yang biasa yang dibaca sama malaikat Jibril. Teman-teman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggak berasa. Ya, pakai tasbih. Nih murah, cuman 29 ribuan doang nih yang kayak begini. Teman-teman kan kita banyak ya tasbih-tasbih yang suka gampang banget kepencet nol ya. Yang ini insya Allah enggak. Aku udah pakai beberapa hari ini model terbaru. Ini sebenarnya beli satu gratis satu, tapi ini aku pakai yang gratisannya, gratis satunya di warna hitamnya, cakep. Beli deh, ya beli. Ini kalau buat kita baca salawat Jibril gampang banget, mencetnya enak banget. Mencetnya tuh pokoknya nyaman. Coba deh beli satu, kalau bisa dua kalau ada rezekinya beli. Belinya di mana? Klik keranjang di bawah. Klik keranjang, bukan klik keranjang. Klik link di bawah, nanti kan ada deskripsi tuh. Kalian klik linknya. Ya, klik linknya ya teman-teman ya. Atau bisa juga ke Instagram mm.official1.
Baca salawat tuh beneran deh merubah hidup kita, merubah keadaan kita, dan ini amalan yang sangat-sangat mudah banget buat siapa aja bisa baca, bahkan dalam keadaan sakit pun kita lagi nggak bisa mikir yang berat-berat, kita lagi nggak bisa sholat, bahkan mungkin ya udah sakit, udah bener-bener sakit drop gitu ya, kita bisa salawat dalam hati aja nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Istiqomahin deh pokoknya 1.000 aja udah luar biasa. Apalagi kita bisa 10.000, 5.000 ya. Tapi jangan langsung banyak ya kalau aku kasih saran. Karena kalau kita langsung sholawat baca banyak, ujung-ujungnya nanti kita capek, akhirnya berhenti. Baca sedikit-sedikit aja dulu istiqomah. Kecuali teman-teman punya masalah yang genting ya. Lanjut aku mau bacain beberapa ini testimoni ya yang ada di kolom komentar. Tapi ini testimoninya sholawat munjiat nih teman-teman. Nah lo bikin bingung lagi nih Mbak Mel. Tadi kita udah yakin mau baca sholawat Jibril. Sekarang tiba-tiba sholawat munjiat. Mbak Mel mah kebiasaan bikin bingung, bikin keder. Teman-teman. Ya terserah, kan aku udah bilang mau baca munjiat mantap, mau baca sholawat Jibril monggo gitu ya. Nah dan keduanya semua salawat bagus ya, yang penting kita istiqomah. Kan di sini yang nonton juga ada yang aku makin yakin dengan salawat Jibril aku karena memang pengamal salawat Jibril. Nah ada juga nih di sini pengamal salawat munjiat. Jadi kan makin yakin. Nah kita baca sama-sama ya. Dari Lovi Estrada, ini di kolom komentar TikTok aku ya teman-teman, udah follow belum TikTok aku? Follow dong ya. Cinta sama munjiat, niat hati baca salawat yang lain tapi tetap yang diucap munjiat. Alhamdulillah rezeki selalu datang bertubi-tubi, Masya Allah. Ada lagi dari Mbak F. Hatik. Masya Allah luar biasa Mbak Mel munjiat. Tadi pagi bener-bener uang tinggal 10.000 di dompet. Bensin habis, belum lagi kebutuhan yang lain-lain. Udah pada habis. Dalam hati aku ngomong ya Allah semuanya habis. Uangnya gak ada. Berangkat ke sekolah sepanjang jalan aku baca istighfar dan sholawat munjiat. Awal transfer masuk 270.000. Gak lama temen chat suruh aku buka laci meja karena dia naruh uang di sana, pas aku buka Masya Allah 800.000. Lagi-lagi ada yang ngasih 100. Masya Allah 1 juta lebih Allah kirimkan rezeki. Tadinya duitnya tinggal 10.000 tiba-tiba jadi 1 juta. Masya Allah tabarakallah. Lanjut ya. Alhamdulillah konsisten sholawat Jibril setiap hari walaupun sedang berkendara sambil sholawat gak kerasa bisa sampai bukan yang ini lain. Saya juga udah ngerasain manfaat munjiat, Masya Allah. Ini dari Mbak Rina Maksim ya. Saya juga udah ngerasain manfaat munjiat, Masya Allah. Betul-betul gak ada yang gak mungkin, Masya Allah. Lagi ini ada dari Shizuka Sulaiman. Lagi ketagihan bener-bener munjiat banget Kak. Baru ngerjain sholat zuhur, tiba-tiba suami dapat orderan handuk. Alhamdulillah ya. Ya, barokallah. Nah ini dari Mbak Yuni Purwanti. Bener banget keajaiban sholawat munjiat Kak. Masya Allah padahal aku baru seminggu ngamalin rutin sholawat munjiat Kak. Biasanya hanya sholawat Jibril aja. Kemarin siang tiba-tiba orang yang punya utang aku udah bertahun-tahun lamanya WA. Mau transfer bayar hutang padahal selama ini enggak pernah komunikasi lagi sama sekali. Masya Allah tuh kan. Bentar ini lampunya mati. Kok kamu bisa suka-suka mati gitu sih? Udah mau habis kali ya? Tuh. Gak bisa loh teman-teman ya. Sudahlah ya. Begini berarti sudah tidak bisa pakai lampu. Ini aku kasih lihat lampunya nih. Nih lampunya seperti ini kecil. Ya cuman aneh. Mungkin waktunya udah habis kali ya. Kalau pakai lampu jadi terang banget tuh. Mati. Ya udah deh nggak usah pakai lampu ya. Masya Allah banget tadi sampai mana tuh gara-gara lampu jadi ke distract kan ya teman-teman ya. Masya Allah banget the power of salawat lah ya. Salawat apapun sama. Salawat Jibril, salawat munjiat. Tapi kalau teman-teman merasa bingung ya kalian senang munjiat tapi kalian juga pengen baca Jibril. Sama kayak aku juga gitu kok. Jadi aku baca munjiatnya kalau lagi nggak banyak masalah. Misalnya kayak lagi tenang lah keadaan. Aku paling baca munjiatnya 100. Aku kejar di sholawat Jibrilnya banyak gitu loh teman-teman. Jadi sholawat Jibrilnya banyak sehari ya kadang-kadang bisa dapat 5.000, 6.000, 7.000 atau minim-minim dapatnya 3.000-an.
Ya, tapi kalau aku lagi punya keinginan, lagi punya hajat banget, tapi aku juga lagi keadaannya, lagi santai gitu, aku bisa baca 500 munjiat bahkan lebih. Tapi kalau lagi sibuk, walaupun banyak keinginan nih, tapi aku lagi sibuk nih, lagi banyak kerjaan, lagi banyak aktivitas yang tidak memungkinkan aku baca munjiat 500 sehari, aku bacanya Jibril. Munjiatnya cukup 100 di awal pagi-pagi nih, pagi ini munjiat aku baru dapat 77 tuh ya. Aku rencana udah 100 nanti aku lanjutin baca salawat Jibril seharian sampai malam kayak gitu. Karena memang lagi banyak aktivitas akunya ya di sini gitu kan. Masya Allah deh teman-teman. Cobain deh. Ya salawat insya Allah bisa merubah keadaan kita, bisa merubah kehidupan kita jadi jauh lebih baik lagi. Aku selalu mengulang-ulang itu salawat teman-teman salawat. Ya, sholawat bisa nyelamatin kita dari segala kekurangan-kekurangan kita. Sholat kita banyak salahnya, insya Allah ketutup sama sholawat. Sikap kita banyak salahnya, banyak hilapnya, insya Allah bisa ketutup sama sholawat. Makanya perbanyak baca sholawat. Bacaan yang lain, maksudnya amalan yang lain, zikir-zikir yang lain, itu pakai syarat. Syaratnya kudu husu, istighfar kudu husu. Tapi sholawat tanpa syarat. Kita bacanya nggak pakai jilbab, nggak apa-apa. Yang penting ya kita adab ya, setidaknya bajunya ya jangan pakai yang tank top gitu loh ya. Terus apalagi teman-teman tidak harus berwudu, walaupun kalau kita berwudu ya lebih baik. Kita tidak harus baca di atas sejadah, walaupun di atas sejadah itu juga lebih bagus lagi di tempat yang sempurna dalam keadaan bersih. Tapi jangan nunggu sempurna itu kita nggak baca-baca salawat nanti, baca sambil aktivitas, manfaatkan ini nih. Ya manfaatkan apa ini namanya promo yang Allah kasih. Aku bisa menyebut ini sebuah promo. Kenapa? Ini pokoknya mudah, ringan, manfaatnya luar biasa, ya pahalanya banyak Allah kasih tanpa syarat. Kita kan kalau ada promo buru-buru direbut ya. Beli satu gratis satu langsung kita berburu promo. Promo gratis ongkir langsung kita buru ya nggak. Walaupun kita sebenarnya nggak penting-penting banget tuh beli gitu tuh. Misalnya beli minyak karena masih ada minyak di rumah tapi lagi promo. Biasanya harganya 40.000, ini harganya cuma 25.000. Apa nggak kita borong? Sama aku juga lagi ada promo nih. Deterjen waktu aku di Banjar biasanya harganya 21.000. Tapi itu promo cuman 13.500. Ya langsung aku beli banyak, mumpung promo gitu loh ya kan. Jadi teman-teman jangan sampai dilewatkan ya. Ini tawaran dari Allah yang luar biasa. Baca sholawat. Baca sholawat benar-benar akan mengubah keadaan kita jauh lebih baik. Sholawat ini menjadi benteng. Teman-teman aku ada cerita sedikit ya. Aku ini mungkin ada teman-teman yang punya indera keenam, coba lihat aku ya. Banyak sekali ujian hidup aku memang ini ya, banyak sekali orang yang ngirimin segala macam ya. Percaya tidak percaya, santet itu ada teman-teman ya, aku percaya akan hal itu. Santet itu ada, teluh apa semua guna-guna apa itu ada teman-teman dari zaman Rasulullah sihir itu ada. Jadi kita jangan tidak percaya ada gitu ya. Kemudian Masya Allah orang-orang yang ketemu aku, orang-orang yang punya indera keenam, orang-orang yang bisa gitu ya. Kalau ngelihat aku biasanya tuh ibu-ibu tukang urut tuh biasanya yang bisa kan. Waktu itu aku ngurut, pasti setiap aku mijit, aku kan senang banget dipijit. Pasti dia bilang, Mbak, Mbak itu banyak yang pengen bikin Mbak mati loh. Tapi Mbak tuh Masya Allah katanya, Mbak kuat, Mbak sampai sekarang kuat. Gak tahu deh apa, dia gak tahu kalau aku baca salawat. Setiap yang melihat aku yang bisa lihat pasti bilang, kamu tuh diteluh. Bahkan baru-baru akhir-akhir ini teman-teman, aku dibilang kamu bukan cuman bukan si santet aja, tapi kamu tuh diteluh. Kamu mau dibikin mati sekeluarga, ya katanya sih begitu. Banyak, tapi yang masih aktif ngerjain sampai sekarang ada 2. Tapi untungnya kamu kuat, katanya gitu. Ya aku langsung inget the power of sholawat. Aku mah gak kuat, gak punya apa-apa, yang kuat siapa Allah. Aku mah gak bisa apa-apa, yang bisa itu Allah.
Alhamdulillah sama Allah diberikan kemudahan untuk bersolawat, diberikan pemahaman bersolawat, diberikan penerimaan di hati aku untuk bersolawat sehingga aku terus bersolawat dan alhamdulillah selalu dalam lindungan Allah. Doain ya teman-teman ya, aku dan keluarga aku selalu dalam lindungan Allah. Amin. Makanya jangan pernah tinggalin solawat. Teman-teman kita nggak tahu loh, kita baik ya, kita baik sama orang belum tentu misalnya ada juga kita baik tetap aja disebelin sama orang, ada banyak. Kita tidak sehebat, kita tidak sekaya yang di pikiran orang, tapi dikiranya mungkin kita kaya, hidupnya enak gitu kan ya. Akhirnya dia iri, akhirnya dengki, akhirnya melakukan hal-hal yang kejam. Nauzubillah ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau misalnya kalian bersolawat nih, kepengen utang lunas, kepengen dapat kerja, kepengen punya keturunan, kepengen apapun hal-hal duniawi dan itu belum dapat. Barangkali ada sesuatu yang buruk yang sedang menimpa teman-teman. Tapi teman-teman gak sadar ya seperti yang aku alamin gini ya. Ya mana aku tahu saat aku diteluh disantet ya aku mah biasa-biasa aja gitu ya. Walaupun aku memang suka mengalami sakit ya. Cuman kan aku gak mau mikirnya ke sana terus gitu kan. Nah ketika doa-doa kita belum diijabah, hal-hal duniawi yang kita butuhkan saat ini gitu ya, hal-hal genting terutama utang, bisa jadi Allah lagi menyelamatkan kita. Shalawat yang kita baca lagi Allah konversi ke dalam bentuk penyelamatan, ke dalam bentuk kesehatan, atau kita mau kecelakaan Allah selamatin kita. Tuh ya, ini kita membahas masalah gini-gini nih. Jadi aku tuh baru dapat informasi gitu ya teman-teman ya dari orang gitu ya. Jadi kan mereka ngomong gini, Mbak, kecelakaan pun itu bisa loh. Kecelakaan asli kecelakaan karena ulah manusia. Bisa. Maksudnya ulah manusia kayak memang dikerjain gitu, bisa gitu. Hah, yang bener Mbak? Iya bener gitu loh. Dia cerita gitu ya. Jadi suaminya ini bisa ustadz bisa ngobatin orang ruqyah gitu kan ya. Nah, dia ini punya saudara kakak ipar yang juga bisa, tapi si bapak ini menggunakan ilmunya untuk kebaikan gitu ya, untuk menolong orang gitu kan, ruqyah dan lain-lain. Tapi yang satunya untuk keburukan, untuk menolong orang dalam versi keburukan gitu, untuk membantu orang melakukan kejahatan. Ada orang minta tolong sama bapak yang baik. Pak bisa nggak bikin suami saya kecelakaan katanya, tapi jangan sampai meninggal. Bikinnya kecelakaan aja sampai cacat gitu, sampai pincang atau apa boleh gitu. Loh Pak Bu nggak boleh kayak gitu deh, kasih enggak Pak tapi saya pengen banget Pak soalnya dia selingkuh melulu katanya gitu kan. Saya pengen banget nih dia bisa begini 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 gitu kan. Nggak mau nih ngasih tahu si bapak, tapi akhirnya ketemulah nih si orang yang minta tolong ini sama si satunya nih yang bisa bikin kecelakaan. Bayar memang mahal gitu kan. Dibayar mahal, terus beneran dibikin kecelakaan dan beneran sampai pincang, sampai patah kakinya. Nauzubillah ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Allah, terhindar dari hal-hal semacam itu, makanya baca sholawat terus. Kita nggak pernah tahu nih, kita mah baik sama si A, si B, si C, nggak taunya salah satu di antara mereka nggak suka sama kita. Dibikin kayak gimana, sebagaimana caranya ngebikin kita jadi sengsara, nauzubillah. Insya Allah kalau kita terus bersolawat kita akan selalu dalam lindungan Allah. Ini jadi benteng diri buat kita teman-teman. Jangan lelah solawat. Jangan lelah solawat, jangan komplain sama Allah ketika solawatmu belum mendatangkan keajaiban. Keajaiban tidak harus selalu yang terlihat oleh mata kita. Seperti uang, hutang lunas, nggak selalu seperti itu. Seperti dapat rumah dan lain-lain. Keajaiban salawat bisa jadi kita sehat sampai hari ini. Ini adalah bisa salah satu bentuk pertolongan Allah. The power of salawat. Karena kita tidak pernah tahu hal apa yang akan terjadi di depan sana. Ya, teruslah berprasangka baik sama Allah. Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Terus bersyukur. Karena dengan kita bersyukur nikmat kita akan bertambah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga Pak Wendy dan teman-teman yang ngasih testimoni di kolom komentar di TikTok aku, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Allah
lancarkan rezekinya, Allah kabulkan doa-doanya, Allah lindungi selalu keluarganya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton segera mendapatkan keajaiban dari Allah, segera dimudahkan urusannya, qabul doanya, lunas utangnya, ya yang pada sakit semoga cepat sembuh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.